Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali ketemu dalam ibadah online MDC Purwokerto. Saya bersyukur bahwa kita sudah melewati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, pertanda bahwa kita sudah melewati masa banyak yang suka dukanya ada dalam bangsa ini. Tapi hari ini kita secara khusus tidak bahas tentang kemerdekaan Indonesia. Saya ingin membawa kita sekalian untuk mengerti tentang apa yang sebenarnya hari-hari ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa kesulitan dalam kehidupan kita, masa-masa kehidupan di mana Tuhan menganugerahkan ada banyak hal dalam kehidupan kita, tetapi mungkin kita tidak menyadarinya. Hari ini kita akan bicara tentang apakah saya memiliki minyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, minyak merupakan salah satu komoditas yang sangat bernilai di dunia karena sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Setiap kita ibu rumah tangga membutuhkan minyak di rumah untuk memasak. Para nelayan di laut, mereka membutuhkan minyak untuk menerang lampu. Bahkan setiap kita yang punya mobil butuh minyak untuk menjalankan mobil kita. Bahkan perusahaan-perusahaan butuh minyak untuk operasional mesin-mesin mereka, mesin industri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, minyak sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Jika harga minyak itu semakin tinggi, akan mempengaruhi kestabilan negara. Karena itu selalu diusahakan supaya minyak bumi di Indonesia tetap berada dalam harga stabil. Kenapa? Karena itu sangat menentukan kemajuan satu negara. Ada banyak perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan supaya produksi minyak dilakukan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak perlu mengimpor minyak dari luar negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kita butuh komoditi minyak dalam kehidupan kita. Baik dalam pertumbuhan karakter kita, aktivitas kehidupan kita, bahkan sangat kita membutuhkan minyak. Apa sih artinya minyak itu? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga serumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, minyak berbicara tentang kebutuhan kita yang utama untuk menggerakkan seluruh kehidupan kita yang hanya bisa diperoleh secara pribadi melalui kehidupan kita yang tersembunyi di dalam Tuhan. Itu adalah perjalanan batin kita bersama Roh Kudus, di mana kita bisa berbicara dengan Roh Kudus, mendengarkan Roh Kudus berbicara, dan inilah perjalanan yang kita lalui bersama dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Artinya kita akan memberikan ruang khusus untuk Tuhan,
ruang khusus untuk pertemuan antara kita dengan Tuhan, ruang khusus kita bisa bertemu dengan Roh Kudus, berbicara dengan leluasanya, mendengarkan Dia berbicara. Di waktu-waktu spesial kita, saat kita tidak lagi memikirkan hal yang lain, tidak melakukan hal yang lain, hanya berdua dengan Tuhan, hanya berdua dengan pribadinya, hanya berdua dengan Roh Kudus. Hasilnya adalah hati kita menjadi lembut, kita bisa merasakan kasih-Nya yang melimpah-limpah itu, bahkan mengalami kasih yang tulus dan yang abadi dari Tuhan. Dan kasih itulah yang memampukan kita untuk berjalan dalam kehidupan kita, sehingga kita berani untuk memilih hidup benar, untuk berani untuk memutuskan meninggalkan setiap dosa-dosa kita, berani untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melihat setiap motif hati kita yang paling dalam waktu kita melakukan segala sesuatu, dan menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan selalu bahwa Yesus hadir, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, memberi semangat kepada kita pada waktu kita berjuang, pada waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa, waktu kita mengalami tekanan, waktu kita mengalami sukacita, waktu kita mengalami penderitaan. Di sana Yesus ada, di sana Tuhan ada, di sana ada Roh Kudus yang selalu mengatakan kepada kita, ayo terus berjuang, terus lakukan, aku ada bersama-sama dengan engkau. Ayo jangan berhenti, sedikit lagi waktu engkau akan alami semua yang terbaik yang sudah aku sediakan bagimu. Dan Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan bahwa itulah situasi, itulah suasana, itulah kondisi penyembahan tertinggi kita di hadapan Tuhan, yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan disitulah kita akan mengalami minyak yang dari Tuhan. Penyembahan adalah suatu aliran dari apa yang saya dan Anda lakukan saat kita sendirian dengan Tuhan. Ada satu lagu yang saya senang, kita nyanyikan lagu itu, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kehidupan di dalam Tuhan. Merindukan selalu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita butuh pribadinya, kita butuh kuasanya, kita butuh rohnya. Yang saya mau katakan, kita butuh minyaknya Tuhan. Kita butuh hidup di dalam Dia untuk menjalani perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Mulai awal kita melangkah, setiap hari kita butuh berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan kabar baiknya bagi setiap kita sekalian pagi hari ini adalah bahwa Dia Bapa lebih senang, lebih sangat merindukan memberikan minyak itu bagi setiap kita. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita bisa mengerti bahwa sebenarnya pelita itu menggambarkan tentang kehidupan pribadi kita secara pribadi. Pelita menggambarkan pelayanan kita, pelita menggambarkan pekerjaan kita, pelita menggambarkan keluarga kita masing-masing. Pelita kita mungkin berbentuk, bentuknya berbeda-beda. Mungkin ada yang punya pelita yang bagus sekali, pelita yang antik. Tapi ada juga yang punya pelita yang sederhana. Tapi pelita itu akan terus menyala, ditentukan bukan pada bentuknya, tetapi pelita itu akan terus menyala ditentukan pada persediaan minyak di dalam pelita itu dan minyak cadangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelita tanpa minyak hanya hiasan. Pelita tanpa minyak itu hanya pajangan, benar? Ya. Pelita tanpa minyak itu hanya aksesoris. Dia tidak penting. Dia ada dan tidak ada, nggak penting gitu ya. Karena dia hanya pelengkap, dia hanya ada sekitar. Ya kalau ada syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, karena dia hanya aksesoris, dia hanya hiasan.
Tapi kalau pelita dengan minyak itu berharga. Ya. Wanita-wanita yang bijaksana itu memilih untuk membawa minyak di buli-buli sebagai cadangan dan minyak di pelita supaya tetap menyala. Sehingga mereka aman, mereka tidak panik ketika mempelai pria itu datang. Mereka sudah siap sedia. Bagaimana dengan wanita-wanita yang bodoh? Mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan, bahkan tidak ada persediaan minyak. Ya, sehingga waktu mempelai itu datang mereka panik, kebingungan, ketika itu mereka tidak punya lagi kesempatan untuk menikmati waktu bersama-sama dengan mempelainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, minyak itu berbicara tentang Roh Kudus dan kuasanya. Roh Kuduslah yang menjadi penggerak dalam kehidupan kita, yang akan mengarahkan dan memberikan semangat kemampuan ilahi bagi Bapak Ibu dan saya, yang lahir dari kehidupan pribadi kita dengan Dia, yang lahir dari hubungan pribadi Bapak Ibu dan saya dengan Tuhan. Roh itu akan memenuhi hidup kita setiap waktu ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Dia. Dan minyak itu penuh dalam hidup setiap kita. Itu yang menggerakkan Bapak Ibu dan saya untuk melakukan apa saja. Tanpa minyak, tanpa Roh Kudus, kita hanya sebagai pajangan. Kita nggak bisa apa-apa. Ya. Artinya Tuhan yang adalah mempelai pria kita suatu saat akan datang dan Dia akan ingin menampilkan mempelai wanitanya yang bercahaya, yang bersinar, yang selalu siap dalam kondisi apapun. Dia pasti akan bangga. Dan Dia ingin, saya mau bilang gini bahwa biasanya kadang-kadang pasangan itu kepingin membanggakan pasangannya. Waktu cerita dengan orang lain, dia akan mengatakan bahwa ini pasanganku, ada banyak kebaikannya akan dia sampaikan. Kenapa? Karena dia bangga dengan pasangannya. Saya mau bilang, demikian juga mempelai Kristus. Setiap kita yang menjadi mempelai wanitanya, suatu saat Tuhan ingin menampilkan setiap kita dan Dia ingin membanggakan kepada semua orang, kepada banyak orang bahwa inilah Dia yang selalu berjaga-jaga atas hidupnya. Dia mempersiapkan dirinya dengan sedemikian rupa sehingga pada waktu aku datang, Dia kedapatan sungguh-sungguh berkenan dan Dia layak terima semua yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang bahwa ternyata Tuhan itu tidak hanya ingin menikmati atau bertemu dengan kita secara pribadi ketika nanti waktu Dia datang yang kedua kali. Tapi ternyata setiap hari, setiap waktu Dia ingin membangun hubungan yang intim dengan kita. Setiap waktu Dia ingin selalu kita siap sedia untuk menantikan waktu Dia datang. Selalu ada, selalu tersedia bagi Dia. Bahkan Dia ingin menampilkan setiap kita sebagai mempelai wanitanya yang bercahaya, yang bersinar, yang selalu siap dalam kondisi apapun. Bukan waktu-waktu tertentu, bukan pada waktu kita kondisi baik, bukan pada waktu masalah kita baik-baik saja, tetapi dalam setiap situasi Tuhan mau kita tampil sebagai wanita yang bercahaya, yang bersinar. Mempelainya yang sungguh-sungguh bersedia melakukan apa saja yang Dia mau. Dan saya mau bilang bahwa itulah kerinduan Tuhan. Dia rindu kita setiap waktu bersinar dan bercahaya bagi Dia. Di mana posisi kita hari ini? Karena itu tema ini saya angkat. Apakah saya mempunyai minyak? Ini pernyataan atau pertanyaan yang harus selalu menjadi penting dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Saya ingin kita belajar dari satu cerita tentang Paulus dan Silas. Kita bisa baca nanti di Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 33. Itu cerita bagaimana waktu Paulus ada di satu kota dan kemudian ada banyak wanita di situ dan kemudian ada Lydia yang disembuhkan dan kemudian dia melayani Tuhan. Tetapi ada seorang wanita, dia punya roh tenung dan kemudian roh itulah yang membuat ada banyak orang terima penghasilan dari wanita itu. Tetapi Paulus mengusir roh tenung itu dalam hidup seorang wanita itu. Dan kemudian para pembesar itu yang kehilangan penghasilan itu punya banyak cara untuk membuat akhirnya Paulus dan Silas dipenjarakan. Tetapi ketika mereka dalam penjara, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika tengah malam dikatakan bahwa mereka berdoa dan memuji Tuhan.
dari cerita itu bahwa ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, di situ ada seperti gempa, maka setiap belenggu terlepas. Sebenarnya mereka bisa saja melarikan diri, tapi mereka memilih untuk tetap ada di situ. Sampai akhirnya kepala penjara datang dan bertemu dengan mereka. Dan kemudian ending dari cerita itu, kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengalami keselamatan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini dihubungkan dengan minyak yang hari ini saya bahas. Yang pertama yang bisa saya bagi buat Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan bahwa mereka memilih untuk menjaga minyak dalam hidup mereka. Ketika mereka ada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan, mereka menikmati, mereka mengalami ketidakadilan dalam hidup mereka. Sebenarnya mereka melakukan kebenaran, mereka lakukan sesuatu yang baik buat wanita itu, tetapi mereka harus dipenjarakan. Ya, waktu mereka mengalami ketidakadilan, apa yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Orang yang punya minyak yang berkelimpahan dalam hidupnya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh Roh Kudus, mampu berdiri di atas masalahnya. Dan ketika dia di saat-saat seperti itu, dia berdoa. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian hanya bagi Tuhan. Mereka tidak fokus pada penderitaan dan ketidakadilan yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari memilih untuk menjaga minyak dalam hidup kita. Ketika setiap situasi ini berubah, setiap situasi dalam kehidupan kita tidak bisa kita kendalikan, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Terus berdoa, terus menyembah Tuhan, terus lakukan bagian kita, terus bangun hubungan kita pribadi dengan Dia. Dan itu yang saya mau katakan bahwa itulah penyembahan. Penyembahan adalah semua pernyataan ya dari setiap pribadi kita kepada kehendak Tuhan. Sekalipun yang kita alami itu sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita, katakan ya. Waktu kita menyembah Tuhan, dan saya mau mengatakan begini, Tuhan terima kasih. Aku setuju dengan situasi yang ada, aku setuju dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Penyembahan adalah ketika semua fokus pandangan kita hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Kita nggak pernah fokus lagi kepada masalah. Masalah itu baik, membuat fokus kita hanya terarah kepada Yesus. Dan itulah penyembahan. Yang kedua, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Bagi orang yang terus menjaga kehidupannya, menjaga minyak dalam hidupnya, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dikatakan ada gempa, semua belenggu dilepaskan. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan belenggu-belenggu dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari setiap ikatan yang selama ini membuat kita ketakutan, membuat kita merasa cemas, yang membuat kita rasanya sulit keluar dari setiap masalah kita. Hanya Dia Tuhan yang sanggup membuat itu. Bagi Bapak Ibu dan saya, izinkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya ketika kita menyembah Dia, ketika kita mengatakan Tuhan aku setuju dengan situasi yang ada, karena aku percaya aku berdiri atas setiap persoalanku, karena Tuhan yang memberikan kekuatan pasti menolongku, pasti lakukan bagiannya. Dan Dia pribadi yang selalu hadir, rindu untuk melakukan kelepasan bagi setiap kita. Itulah Tuhan. Dan yang ketiga, dari cerita ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan cadangan minyak dari Paulus dan Silas mengeluarkan keharuman sorgawi yang luar biasa. Minyak kita tahu bahwa kalau perjanjian lama biasa cerita ada beberapa jenis minyak. Ada minyak dari jenis buah-buahan dan itu hasil dari seperti kayak buah narwastu atau buah zaitun, itu ditumbuk dan dia ada prosesnya sehingga akhirnya mengeluarkan minyak. Dan keharuman itu akan terus harum ketika minyak itu disemprot, atau kemudian seperti kalau kita dengar cerita tentang seorang wanita yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Itu ruangan itu penuh dengan
bau harum narwastu. Kenapa? Karena minyak itu dilelehin, diminyakin penuh pada seluruh tubuh Yesus. Tapi minyak yang ada di dalam buli-buli yang dipakai di pelita adalah minyak dari lemak hewan, dan minyak itu berbau harum. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, ketika Roh Kudus hidup di dalam kita dan kita tinggal bersama-sama, waktu kita menikmati semua peristiwa-peristiwa penting bersama-sama dengan Tuhan, hasil hubungan kita dengan Tuhan akan melahirkan harum yang luar biasa dan akan membuat tidak hanya hidup kita diberkati, tapi orang-orang di sekitar kita diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini bahwa dari Paulus dan Silas yang tidak melarikan diri, justru kepala penjara dan seisi keluarganya mengalami keselamatan. Dalam peristiwa ini, kepala penjara dan seisi keluarganya percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktunya. Mari selalu rindu bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang lebih intim. Berikan kesempatan buat Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kita. Ada waktunya di mana waktu pagi-pagi hari atau mungkin malam hari, izinkan waktu khusus kita tidak akan berpikir tentang sesuatu yang lain. Tetapi kita hanya memikirkan tentang Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara. Karena itu saya ingin bagi beberapa hal yang mungkin sudah biasa Bapak Ibu Saudara lakukan. Tetapi saya ingin share ini buat kita sekalian. Yang pertama, mari ubah kebiasaan kita. Jangan hanya cari Tuhan bila kita perlu. Jangan hanya berdoa waktu kita ada masalah. Jangan hanya memuji Tuhan waktu kita ada ibadah bersama-sama. Tapi bergaul karib dengan Dia setiap waktu, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoalah selalu. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Rindukan supaya minyak itu terus penuh dalam hidup kita. Yang kedua, ubahlah pola pikir kita. Setiap saat kita memerlukan Tuhan, kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak bisa lakukan sesuatu tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak akan pernah bisa melangkah. Tanpa Tuhan usaha saya tidak mungkin berhasil. Tanpa Tuhan pelayanan saya tidak mungkin berhasil. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya perlu Tuhan. Ya, saya hanya butuh Roh Kudus. Saya butuh urapannya. Saya butuh karya Tuhan yang besar. Ya. Yang ketiga, terus bangun kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terus katakan setiap pagi gini, aku butuh minyaknya Tuhan. Aku butuh dipenuhi, aku butuh dipenuhi, aku butuh penuhi. Karena sebagai seorang penyembah, kita harus membalikkan setiap situasi yang kita lalui menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan minyak. Pada saat kita lagi dapat promosi, pada saat kita kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, pada saat kita diabaikan, pada saat kita didera, pada saat kita mengalami ketidakadilan, jangan pernah tersinggung, jangan pernah marah. Tapi mari katakan, ini kesempatan kita menerima minyak yang baru dari Tuhan. Ini kesempatan saya mengalami perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Ini kesempatan saya membalikkan keadaan. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam hidupku akan memberikan sesuatu yang aku mampu untuk menghadapi dan mengalahkan segala sesuatu. Hanya karena Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan izinkan minyak yang dari Tuhan penuh dalam hidup setiap kita, maka hari ke sehari kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Dia. Pujian dan penyembahan kita tidak lagi sekedar sesuatu yang formalitas. Pujian dan penyembahan kita tidak hanya sekedar karena kewajiban, tapi lahir dari hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Lahir dari hati yang cinta akan Tuhan. Lahir dari hati yang terus merindukan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ke sehari kita akan kedapatan menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya percaya ketika kita mengakhiri hidup kita, ketika kita
Waktunya Tuhan memanggil setiap kita dan Tuhan akan mengatakan, inilah hambaku yang setia dan yang berkenan di hatiku. Saya berdoa itu menjadi bagian dari setiap kita hari-hari ini. Mari jadikan Tuhan sumber segala sesuatu, sumber minyak, sumber kekuatan hidup kita. Dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Tapi kami butuh minyak yang daripadamu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh pribadi-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh semua yang ilahi yang daripadamu penuhi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar dari wanita yang bijaksana itu Tuhan. Bahwa mereka bawa pelita yang ada minyaknya. Bahkan mereka membawa cadangan minyaknya. Itu menandakan bahwa ketika mereka datang membawa hidup mereka kepada Tuhan, mereka diisi penuh oleh hadirat Tuhan, diisi penuh oleh Roh Kudus, diisi penuh oleh kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hidup mereka sampai akhirnya mereka masuk dalam perjamuan, dalam pernikahan anak domba itu. Mereka layak disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus. Kami berdoa hari ini Tuhan, jadikan setiap kami wanita-wanita yang dipersiapkan jadi mempelai wanita. Setiap kami umat kepunyaan Tuhan, sebagai yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus Tuhan. Yang sungguh-sungguh bijaksana, menjaga hidup kami dengan menjaga minyak yang dari Tuhan, urapan-Mu, Roh-Mu dalam hidup kami, dalam kehidupan pribadi kami dengan Engkau bersama-sama setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kesempatan untuk membangun kerinduan yang lebih dalam dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memampukan kami untuk hidup berdiri, melampaui masalah dan apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Sehingga mulai hari ini, kami tidak hanya sekedar berdoa, kami tidak hanya sekedar menyembah Tuhan. Tapi sepenuh hati kami terus berdoa, sepenuh hati kami terus menyembah Engkau. Seperti Engkau memakai Paulus dan Silas itu jadi dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami bisa berdiri dengan penuh keberanian, dengan penuh kuasa. Ada otoritas ilahi dalam hidup setiap kami. Sehingga pada waktu kami berdiri atas setiap masalah kami mengatakan belenggu-belenggu itu terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu-belenggu ikatan dalam kehidupan kami terlepas. Karena Kristus yang ada dalam kami jauh lebih besar dari setiap belenggu-belenggu kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kasih Allah yang melampaui segala sesuatu, memelihara hidup setiap kita, memenuhi setiap kita, kuasa yang luar biasa itu memenuhi hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kemanapun engkau pergi, engkau akan diberikan dinamit itu, roh yang perkasa itu, minyak yang penuh dengan urapan yang luar biasa itu dipenuhi dalam kehidupanmu. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Sehingga engkau kedapatan menjadi hamba yang setia dan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan percaya sungguh-sungguh hidupmu diberkati. Hari ini mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Terus nikmati hadirat Tuhan. Amin.
buktikan kesetiaan-Mu